Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, siswa-siswi SMP Al-Hikmah yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan sedikit membahas tentang materi kelas 9 semester 2. Materinya adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak potensi keunggulan ekonomi apabila keunggulan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan peluang bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, pusat-pusat keunggulan ekonomi ada dikelola sendiri, juga ada yang melibatkan investor asing. Ada 3 contoh yang Pak Guru ambil dari ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah PT Freeport Indonesia, yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara atau PTMN maksudnya, dan yang ketiga adalah Batik Indonesia. Nah, yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. Ini perusahaan yang berada di Provinsi Papua ya. Perusahaan ini mengembangkan, terus memproses dan mengekspor biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Nah, kontribusi perusahaan Freeport yang ada di Papua ini bagi negara yang pertama adalah menyediakan lapangan kerja, penanaman investasi, pembelian barang dan jasa domestik, ya, dan pembayaran pajak, terus dividen dan royalti dan lain-lain. Yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara atau PTMN, atau yang kita kenal sekarang adalah Pertamina. Nah, kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia. Seperti apa? Seperti bensin. Bensin bahasa kerennya adalah gasolin ya. Terus ada minyak diesel dan minyak tanah. Nah, beberapa kilang minyak yang Indonesia yang milik Pertamina ya, di kilang minyak Pangkalan Brandan itu di wilayah Sumatera Utara. Terus ada di wilayah daerah kita yaitu di kilang Cilacap di Pulau Jawa. Ini adalah satu-satunya kilang yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Terus selain itu ada kilang minyak di Balikpapan, ada kilang minyak di Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua, dan kilang minyak Balongan, serta kilang minyak Cepu yang berada di Pulau Jawa juga. Yang berikutnya adalah Batik Indonesia. Nah, Batik Indonesia ini merupakan salah satu ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan bagian dari budaya Indonesia ya. Bahkan UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya sejak 2 Oktober 2009. Nah, dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Ada batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Batik tulis ini dibuat dengan tangan, memerlukan waktunya berapa? 2-3 bulan. Yang kedua adalah batik cap, dibentuk dengan cap butuh, waktu sampai 2-3 hari penyelesaiannya. Sedangkan yang ketiga adalah batik lukis, dengan melukis kain putih dengan serat kain alami. Yang berikutnya adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Ya. Jadi ada beberapa dampak yang akan dirasakan bangsa Indonesia ketika pusat keunggulan ekonomi Indonesia tumbuh dan berkembang. Pengaruh ini akan berdampak pada mobilitas penduduk. Nah, perkembangan transportasi, sosial, kualitas pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Nah, pengaruhnya migrasi penduduk ini adalah mobilitas penduduk ada yang sifatnya sementara dan permanen atau migrasi. Nah, migrasi ini dibedakan menjadi migrasi internal dan migrasi internasional. Kalau internal ini adalah dalam satu negara, kalau internasional adalah sudah berbeda negara. Yang
kedua adalah sarana transportasi. Sarana transportasi ini peningkatannya bisa melalui transportasi darat, laut, dan udara. Yang ketiga adalah bermunculan lembaga sosial. Nah, bermunculan lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial ini adalah himpunan norma dalam masyarakat lembaga. Ya, ekonomi ini bagian dari lembaga sosial yang mengatur pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Terus yang ketiga adalah, yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, munculnya pusat-pusat keunggulan menyebabkan perusahaan-perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dilakukan negara untuk menciptakan keunggulan ekonomi. Nah, upaya negara untuk menciptakan keunggulan ekonomi yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sangat berpengaruh pada kondisi pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan meningkatkan mutu atau kualitas SDM suatu negara, meningkatkan pula pola ekonominya, apalagi dalam persaingan bisnis yang terjadi pada era globalisasi saat ini. Nah, menuntut kualitas sumber daya manusia yang baik. Nah, pendidikan dan pelatihan bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang berikutnya ada menciptakan lapangan kerja baru. Nah, keunggulan ekonomi suatu negara dapat dicapai dengan cara menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menampung banyak tenaga kerja. Pengangguran akan berkurang. Nah, selanjutnya akan membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai pajak. Lapangan kerja baru dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga ekonomi suatu negara menjadi lebih unggul. Yang ketiga adalah meningkatkan investasi. Nah, sektor lain yang harus digenjot untuk menciptakan keunggulan ekonomi suatu negara adalah investasi. Nah, semakin investasinya semakin besar, suatu negara akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Nah, upaya untuk mendorong investasi dilakukan dengan peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan prosedur perizinan investasi. Nah, peningkatan fasilitas investasi ini serta adanya stabilitas keamanan dan politik. Yang berikutnya, yang keempat adalah menggenjot nilai ekspor. Ya, terdapat hubungan antara ekspor dengan peningkatan ekonomi suatu negara. Para ahli sepakat bahwa ekspor merupakan faktor kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Usaha meningkatkan ekspor bisa dilakukan dengan cara memperbanyak jenis barang ekspor dan memperluas pasaran barang ekspor. Nah, aktivitas ekspor akan menambah cadangan devisa suatu negara sehingga dapat menciptakan keunggulan ekonomi. Yang berikutnya, yang kelima adalah perbaikan infrastruktur. Nah, ekonomi suatu negara bisa disebut unggul apabila memiliki daya saing ekonomi. Daya saing didukung oleh perbaikan di bidang infrastruktur. Lalu lintas barang dan jasa akan semakin lancar apabila didukung infrastruktur yang memadai. Nah, di saat bersamaan ekonomi juga akan mengalami kenaikan atau mengalami peningkatan. Ya. Terima kasih, itu saja yang Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.